saya tidak mau pakai mobil dinas. Kebetulan mobil saya pribadi lebih baik. Ya, saya tahu itu. Nah, tapi yang saya ingin tahu, saya tidak mau ambil gaji, ya, sehingga supaya kalau ada apa-apa di PLN, saya bisa keras. Jadi saya tinggal tunggu aja nanti. Kalau memang betul itu, saya akan bersihkan. Begitu saja. Tapi rasanya tidak logis. Begitu. Anda pernah ketemu Nazarudin? Pernah. Nazarudin itu merasa kenal saya lama sekali. Meskipun saya merasa kenalnya belum lama. Enggak. Dalam hubungan dia minta proyek, pernah nggak ketemu Anda? Tentang batu bara itu. Batu bara. Ya, dengan direksi PLN. Tentang dengan pembangkit listrik, pernah nggak? Belum pernah. Tidak pernah. Saya kira dia tidak berani. Ria udah Kaltim dia. Tidak. Ketika batu bara itu dia datang nggak ada? Atau ke direktur saya. Dia pernah kontak Anda langsung? Saya pernah diminta datang, tapi bukan dia yang minta, orang lain, untuk makan siang. Baru saya lihat di sana ada dia. Dan dia di sana mengatakan bahwa, oh ini teman saya lama, Pak Dahlan ini. Saya agak kaget juga, karena saya baru tahu itu. Begitu. Oke. Ya. Siapa teman yang menelpon Anda? Saya nggak perlu sebutkan. Tapi orang Partai Demokrat kan? Bukan orang Partai Demokrat. Ada ketemu siapa aja di situ? Ada satu pengusaha Tionghoa, saya nggak mau sebutkan namanya. Kebetulan saya kenal dia. Dan orang itu tahu mengenai saya, tahu siapa saya, dan ketika pertengahan makan saya tinggalkan terus terang. Siapa yang mendampingi orang Demokrat yang mendampingi Nazarudin ketika itu? Saya nggak mau sebutkan namanya. Nggak mau sebutkan nama, tapi ada toh? Ada. Karena saya juga tahu siapa-siapanya. Kita istirahat sejenak, pemirsa. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Banyak yang ingin kita gali, tapi waktu terlalu pendek. Saya sekarang ke peneliti Pak Nur Arif Nur Alam. Apa yang Anda data tentang BUMN dan departemen? Katanya Anda meneliti ke situ juga. Yang keterlibatan Nazarudin. Ya, saya kira dari pengungkapan atau fakta persidangan, kemudian dari beberapa riset yang analisis yang kami lakukan, memang ada persoalan besar ya, bahwa keterlibatan di 9 kementerian, lalu 50 kasus yang itu saya kira ini persoalan yang sangat besar. Ya. Kalau kita kaitkan dengan pembicaraan hari ini, ya, kalau kita dekatkan dengan pembicaraan hari ini, bahwa saya kira Tempo sudah cukup banyak juga memberitakan kaitan dengan hal-hal terkait dengan kementerian dan yang lainnya. Saudara Oce, ya, saya harap untuk tidak komen. Ya. Nah, kalau kemudian dua besar, kalau Pak Oce profesor, kalau Pak Wahyu ini profesional. Ya. Nah, kemudian sebenarnya pertanyaannya, kenapa Nazarudin membungkam? Atau dibungkam mungkin seperti itu. Mungkin karena yang lain tetap bergerilya dan berteriak, sehingga dia bungkam. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan bahwa kasus Nazarudin, itu kan harus kita lihat pada relasi, pada tingkat proses pengambilan keputusan di Banggar. Nah, persoalan kemudian bagaimana kaitan Nazarudin dengan kementerian yang lain? Bagaimana kaitan Nazarudin dengan kasus-kasus yang lain? Saya kira ini hanya bagian kecil yang saya kira KPK harus membongkar relasi yang betul-betul ya bisa memperlihatkan, bukan hanya di Partai Demokrat. Ya, saya kira Triple A sudah tersebut dan yang lainnya khususnya di Partai Demokrat. Yang kemudian ada anggota DPR atau yang lain, dan juga kemudian kalau kita melihat, kita telusuri ada di kementerian lembaga. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimana mendorong ya agar KPK secara tegas betul-betul membangun strategi yang efektif agar siapapun yang terlibat, kementerian manapun yang betul-betul terlihat dan terbukti, saya kira ini harus diusut, yang kemudian juga bisa membangun kembali bahwa KPK tidak setengah hati, tidak diintervensi dan seterusnya. Baik, apa BUMN juga terlibat dengan Nazarudin? Saya kira dari hasil analisis kami mengarah ke sana. Apa di luar Banggar juga atau di luar APBN juga dia bermain?
Saya kira iya, ini ada pertautan, jadi ada pertemuan arus. Apa ada dalam kutub. penelitian Anda PLN juga tadi yang kita singgung? Ya, saya kira ada sedikit ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Dahlan Pak Dahlan tadi, saya kira kalau kita telisik, ada sentuhan kebijakan-kebijakan atau proyek-proyek yang terjadi di PLN itu bersentuhan dengan Nasaruddin. Tidak hanya terkait bahwa proyek itu belum berjalan, tapi ada proses pengambilan keputusan yang diambil berkaitan dengan Nasaruddin. Dan saya kira ini harus terus dibuka, dibongkar dan seterusnya. Yang agak konkret apa supaya saya bisa gampang berbuatnya? Ya, saya kira kalau saya jelaskan di sini memakan waktu yang cukup lama, ya. Dan tapi konklusinya aja. Karena sekarang ini, karena sejak setahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir, seluruh tender di PLN itu kita ubah semua caranya, yang rasanya tidak memungkinkan seperti itu lagi. Dan nanti ya kalau Kaltim dan Rio itu memang tidak cukup meyakinkan, saya akan buka itu yang saya namakan bedah tender. Jadi siapapun boleh mendaftar, membedah tender di 2 tempat itu ada unsur main atau tidak. Saya pengen sekali. Saya pengen sekali. Bedah saja, begitu. Jadi misalnya orang yang ada di sini, bedah saja, begitu. Enggak, saya enggak keberatan dituduh. Cuma saya juga pengen tahu kok, apakah reformasi yang kita lakukan di PLN itu sudah berjalan atau belum. Bahwa ada petugas pelabuhan yang gajinya kecil, orang kecil, berani menolak batu baranya orang sebesar Nasaruddin. Saya berpikiran reformasi di PLN ini sudah sampai ke yang paling bawah. Apalagi yang paling atas, menurut pendapat saya sudah sampai. Tapi saya terbuka. Baik, saya kira akan kita adakan bedah. Ya, saya kira kita beri apresiasi kepada Pak Dahlan. Nah, oleh karena itu untuk membongkar kedalaman, apakah ada terjadi di sana konspirasi, ada kong kali kong. Saya kira saya akan memberikan masukan dan ini sekaligus melakukan reformasi di PLN. Baik, nanti ada langsung aja bikin surat sama Dirut PLN. Pertanyaan untuk PLN. Setelah Anda makan, Anda tinggal pergi begitu. Anda ditelepon kan berkali-kali. Ya kelompoknya Nasaruddin lah. Apakah ditelepon? Iya. Enggak ada. Enggak ada. Jadi dia mengalah begitu aja. Saya kira dia cuma menyebut nama saya sekali, dan setelah itu dalam keterangan berikut lagi kok saya tunggu-tunggu kok gak pernah nyebut lagi ya, kenapa ya gitu ya. Kayaknya dia takut juga sama Anda. Enggak, saya kira seluruh anggota DPR Komisi 7 tahu bahwa saya tidak pernah memberikan fasilitas apapun kepada seluruh anggota DPR Komisi 7 karena saya partnernya di Komisi 7 dan mereka tahu bahwa saya tidak mungkin melakukan itu karena saya punya prinsip begini. Kalau suatu kali saya mengasih katakanlah anggota DPR, katakanlah begitu, 100 juta. Yang saya takutkan adalah pasti orang yang saya kasih itu akan berpikiran kalau Dahlan ngasih saya 100 juta, dia dapat berapa? Ya. Itu yang saya tidak mau. Begini, begitu. Ya. Saya juga punya teman yang sama dengan Anda. Dia menolak si Nazar punya keinginan dari APBN. Anda tadi nggak dari APBN. Dia itu kepung teman saya itu. Ya dengan beberapa orang yang ketemu Anda juga. Dan pun berkali-kali juga gitu loh. Supaya dia dapat persen dari... Nelpon ke saya mungkin tidak berani, tetapi direktur-direktur saya ya diteleponi terus. Ya. Sampai suatu saat kami bersidang, direksi bersidang bahwa apa sikap direksi PLN terhadap tekanan-tekanan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan sebagai sesama wartawan kita ya, yang udah 40 tahun juga. Anda percaya nggak tuduhan Nasaruddin kepada orang-orang Demokrat yang lain? Saya kira tidak perlu dijawab. 50-50. Ya. Saya minta Pak. Ya. Ya. Agak sulit bagi Anda untuk jawabnya. Saya kira Bang Karni diskusi kita sudah berulang kali dan TV One juga sudah berulang kali juga menayangkan ini.
pastikan ada keinginan kita, publik ada keinginan, rakyat juga ada keinginan, tujuan yang ideal dari kasus-kasus ini. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus yang sudah terkemuka ini, menurut saya letak awal proses ini memang sudah keliru dari sejak awal. Sejak mulai penanganan ini dari awal yang ditangani oleh KPK sebagaimana dikemukakan oleh Bang Ruhut tadi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan secara kritis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita lihat tertangkap tangannya atau kasus suap itu kan dari sejak awal kasus itu tertangkap, pengacara pertama itu sudah menyebut-nyebut nama. Siapa-siapa yang terlibat itu. Sehingga akhirnya diganti pengacara balik lagi seperti itu. Tapi KPK tidak menindaklanjuti. Pada waktu digeledah gedungnya Nazarudin itu udah seberangkat bukti. Juga sudah banyak. Tapi KPK juga tidak berjalan, bahkan memberikan jawaban menurut saya yang tidak logis pada waktu rapat kita di Komisi 3. Belum ditemukan indikasi-indikasi. Kalau kita mau lihat, baca seluruh surat kabar pada sekitar itu, hampir semua komisioner KPK itu mengatakan itu. Sampai saat ini pun belum beranjak. Siapa-siapa lagi yang sudah dipanggil? Ini kasus satu saja Bang Karni, kasus suap. Siapa yang sudah dipanggil disebut? Belum ada yang dipanggil. Baik pejabat yang ada di pusat maupun pejabat di daerah di Sumsel. Belum ada yang dipanggil. Siapa yang jadi tersangka baru? Belum ada. Itu kasus Wisma Atlet. Tapi setelah Nazarudin ditangkap, Nazarudin disangkakan 31 kasus yang baru. Pertanyaan, memang kasus 31 ini jatuh dari langit? Kan nggak mungkin kasus ini jatuh dari langit. Dari sejak awal sudah ada indikasi-indikasi ini. Kenapa ini? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru istrinya sekarang? Saya takut ini adalah semacam kemarahan dari kawan-kawan KPK. Kalau proses penegakan hukum kita dengan kemarahan dan dendam menjadi tidak fair. Dan bertentangan dengan ayat-ayat Quran juga. Janganlah kamu berlaku tidak adil karena kemarahan kamu kebencian terhadap satu golongan. Jangan-jangan. Oleh karena itulah kenapa saya dari sejak awal kasus ini harus betul dibuat tim gabungan untuk memberikan panduan. Kasus Nazarudin ini kan ada 3 kasus besar. Satu kasus suap Wisma Atlet. Kasus yang kedua adalah 31 kasus. Yang tidak kalah penting ada kasus yang dinyanyikan Nazarudin. Makanya pada waktu itu saya mengatakan Nazarudin ini harus diletakkan pada LPSK. Kawan-kawan kan tidak setuju. Kenapa koruptor diletakkan di LPSK? Iya, dia koruptor kasus 1, kasus 2. Tapi kasus lain sebagaimana mau dibongkar oleh kawan-kawan ini tertutup dia. Psikologinya Nazar lah yang sekarang ini yang harus dikembalikan kembali. Kalau memang kita serius mau membongkar kasus korupsi ini secara tuntas. Ada apa yang terjadi sama Nazarudin sampai dia merasa tertekan? Psikologis, Bang. Psikologis dia tertekan. Bagaimana dia mengatakan pada waktu saya sidak. Nah ini saya ingin klarifikasi juga. Ada pemahaman yang keliru. Seolah-olah Komisi 3 itu besuk. Komisi 3 tidak penting-penting amat besuk. Ngapain kami harus besuk? Tapi kami melakukan tugas konstitusional kami. Kenapa Pak Oce Kaligis sudah melaporkan ke Komnas HAM, sudah melaporkan kepada pimpinan DPR bahwa terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KPK. Kita sebagai pengawasan, kita mau sidak, betul atau tidak terjadi pelanggaran itu. Jadi bukan berarti bahwa kita besuk. Kalau itu bukan tidak besuk, ada ada dituduh intervensi. Tidak ada intervensi ya bagaimana? Tugas kita memang meluruskan kalau memang due proses itu keliru. Ini amanat undang-undang. Kalau KPK dia melakukan penegakan hukum, melanggar hukum, tugas kita untuk meluruskan itu. Ada tekanan terhadap dia. Saya melihat sendiri. Nazarudin berkali-kali mengatakan pada waktu itu, Bang, amankah saya di sini? 1. Yang kedua, Bang, amankah istri dan anak-anak saya? Ini ada persoalan apa sesungguhnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita memang serius untuk membongkar kasus korupsi yang begitu masif, sistemik dan terstruktur di Republik ini, tempatkanlah Nazarudin di safe house-nya LPSK. Jadi menurut Anda dia layak untuk bungkam? Hak bungkam itu hak tersangka. Tapi kan penyidik tidak harus beri keterangan. Sejak kapan hukum acara kita bawa satu-satunya keterangan dari tersangka? Tersangka punya hak bungkam dan hak ingkar. KPK kan punya alat bukti yang lain. Sejak kapan KPK tidak bisa menerobos kasus-kasus ini dengan bukti-bukti yang lain? Menurut Anda apakah karena rekayasa ataukah karena kelihayan atau akal-akalannya si Nazarudin mengatakan ke presiden atau menulis surat ke presiden minta keluarganya dilindungi dan dia akan bungkam menyebut nama? Saya melihat Nazarudin ini satu komisi dengan saya, Bang. Orangnya tidak cerdas kok. Tidak secerdas Saya itu. tidak secerdas itu. Tapi, orangnya kalau dengar pendapat bahasa Indonesianya pun kadang-kadang nggak lurus.
Ini jujur saya mengatakan.